tidak bertato maupun ada bekas tato. Ini nggak boleh. Ini sebagai gerbang awalnya teman-teman untuk mendaftar. Jadi ngurusnya kartu kuning, SKCK itu setelah dinyatakan lulus saja ya. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih teman-teman, pada kesempatan ini kita kembali lagi bertemu dan puji syukur kita masih diberi kesehatan dan terbebas dari pandemi yang sedang melanda negara kita. Kali ini kita akan membahas terkait persyaratan pendaftaran sebagai calon pegawai negeri sipil CPNS khususnya di penjaga tahanan atau Polsispas. Bisa baik. Seperti biasanya pendaftaran calon pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini saya mengacu pada pengumuman terakhir ya 2019 dan tentunya pengumuman ini ketentuan-ketentuan yang ini tidak begitu berbeda jauh ya dengan ketentuan tahun-tahun kemarin. Mulai dari 2017, 2018, sampai dengan yang terakhir ini 2019. Untuk alokasi penempatannya sendiri, karena kita lagi konsen pada penjaga tahanan atau di Polsuspas, nantinya perlu teman-teman ketahui bahwasannya di poin 14 ini ada banyak kantor wilayah. Jadi ketika teman-teman mau mendaftar, teman-teman coba cek kantor wilayah provinsi masing-masing ya. Kantor wilayah masing-masing teman-teman berada, misalnya ada di Aceh, Sumatera, dan seterusnya. Silakan dicek. Nah, baru nanti teman-teman ketika pengumuman awal sudah mengetahui informasi seperti ini, wilayah teman-teman dapat berapa, jadi setiap tahunnya nanti ada alokasi yang jumlahnya berbeda-beda. Untuk alokasinya, ini biasanya langsung keluar. Ini nomor 1 penjaga tahanan, kualifikasinya SLTA. Ada pembagian di sini lagi, ada Papua 71 wanita. Nih ya. Jadi kalau perbandingan wanita dengan pria itu biasanya memang 100 banding 10 ya. Jadi sekitaran 10%-nya aja untuk wanita gitu. Tapi tidak selalu seperti itu. Masih tetap kembali lagi kepada sesuai dengan kebutuhan sumber daya yang kita butuhkan gitu ya. Jadi tidak setiap tahunnya tidak mengacu seperti itu. Tapi memang pada dasarnya di Polsispas itu sendiri jumlah wanita memang sedikit terbatas gitu ya. Karena lapas wanitanya ini biasanya dalam satu kantor wilayah itu hanya ada satu lapas khusus wanita gitu. Seperti yang sudah kita bahas kemarin gitu ya. Informasi umum merupakan pelamar lulusan perguruan tinggi dan SFTA sederajat yang memenuhi kualifikasi pendidikan persyaratan sebagaimana berikut. Oke, kita langsung masuk aja yang dipersyaratkan di penjaga tahanan ya. Untuk persyaratan secara umum ini semua ya, ini sudah umum. Nah, ini yang saya kasih tanda ini tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Tidak memiliki ketergantungan terhadap nafsa atau obat-obatan terlarang ya, narkotika. Nah, ini lagi yang menjadi persyaratan di nomor 12, bersedia ditempatkan di wilayah NKRI. Tenang aja kalau penjaga tahanan itu masih terbatas dalam provinsi atau kantor wilayahnya. Poin 13, tidak bertato maupun bekas tato dan tindih atau bekas tindih pada anggota badan kecuali disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Nah, kita ke poin 4 ya, pelamar lulusan FCA. Nah, jadi ketika teman-teman bertanya, Kak saya lulusan dari Madrasah Aliyah, apakah saya boleh mendaftar? Ya boleh gitu ya. SLTA sederajat itu yang berasal dari dalam negeri yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau terdaftar di Kementerian Agama, dan EMAN itu kan termasuk di bawah Kementerian Agama ya gitu. Jadi masih boleh SMK, jurusan apapun, IPA, IPS, EMAN ya, itu juga boleh. Jadi nggak perlu ditanyakan lagi ya teman-teman, nanti sudah jelas di sini gitu. Yang sering ditanyakan teman-teman ya, usia pada melamar terhitung tanggal. Nah, ini karena
karena pelaksanaannya 1 November 2019 nanti yang dipersyaratkan. Jadi teman-teman nggak boleh bertanya lagi, Kak saya nanti di April masih umur 17 dan pendaftarannya di bulan April Kak gimana? Ya udah, kalau udah seperti itu tidak perlu ditanya lagi, yaitu sudah jelas bahwasannya sudah tidak memenuhi persyaratan administrasinya. Jadi harus nunggu umur 18 lagi. Ya, jadi untuk umurnya minimal 18 dan maksimal 28 tahun untuk SLTA. Terus untuk tinggi badan penjaga tahanan ya ini minimal 160 cm, untuk wanita 155 cm. Nah, pelamar penjaga tahanan atau jabatan pemeriksa keimigrasian dengan kualifikasi pendidikan SLTA harus sesuai dengan domisili nih yang tercantum di KTP elektronik. Jadi yang menjadi persyaratan itu sangat diperhatikan dari teman-teman. Oke, next. Tata cara pendaftaran. Nah, tata cara pendaftarannya sendiri itu langsung teman-teman mendaftar di https://sscn.bkn.go.id. Ini nanti ketika mendaftar teman-teman harus sediakan nomor induk kependudukan yang ada di KTP dan juga KK. Nah, ini sebagai gerbang awalnya teman-teman untuk mendaftar. Terus di sini pokoknya ketika melakukan pendaftaran teman-teman harus benar-benar perhatikan betul. Karena banyak yang gagal dalam administrasi itu hanya gara-gara tidak membaca dengan detail. Misalnya ini, foto berlatar belakang merah berukuran 4x6, maksimal 120 KB dan minimal 120 KB, maksimal 200 KB, tipenya GPG gitu ya. Jadi itu harus sesuai. Ketika teman-teman berada di bawah minimum, itu akan membuat teman-teman gugur gitu ya. Jadi harus sesuai dengan ini. Nah, yang sering ditanyakan itu, Kak gimana sih angkatan 2021, 2020 atau 2021 ya yang belum mendapatkan ijazah? Iya, jadi yang nggak ada transkrip nilainya gimana Kak? Tenang aja. Jadi ketika teman-teman dari pemerintah tidak mengeluarkan ijazah, tidak ada transkrip nilai dan lain-lain seterusnya, tentunya nanti kita kan juga punyanya instansi pemerintah. Tentunya nanti akan ada mekanisme pendaftaran yang menyesuaikan dari kelulusan yang terbaru. Nggak mungkin pemerintah akan merekrut merekrut menggunakan mekanisme yang lama, sedangkan yang lulusan terbaru udah nggak sama dengan mekanisme yang lama. Biasanya nanti pemerintah akan menyesuaikan. Jadi tidak perlu ditanya, tidak perlu bingung ya, jangan khawatir gitu. Terus, nah ini tahapan seleksinya. Oke, kita bahas sedikit, nanti akan saya kupas di pertemuan kelas selanjutnya kaitannya dengan ini S1 ya. Nah, SLTA sederajat formasi penjaga tahanan ini ya. Nah, SLTA sederajat formasi penjaga tahanan. Nah, ini verifikasi biasanya nanti ketika teman-teman daftar online-nya di SSCN BKN, baru nanti verifikasi dokumennya biasanya hadir ke kantor wilayah dengan membawa ijazah asli. Mereka akan mengecek teman-teman dengan kartu yang dicetak dari SSCN itu juga kelengkapan dokumen yang asli, pasti dilakukan verifikasi. Serta kapan melakukan pengukuran tinggi badan. Nah, tinggi badannya saya sarankan buat teman-teman yang tinggi badannya press sesuai di ini betul-betul diukur dengan betul. Misal laki-laki ya 160, itu betul-betul diukur 160 ya, jangan sampai kurang biar nggak kejadian seperti teman saya, dia merasanya 160 tapi ketika di lokasi ternyata dia 158, akhirnya kan mubazir gitu ya, jadi pulang gitu. Terus lagi seleksi SKD, ini menggunakan CAT ya, yang pembobotannya adalah 40% dari total keseluruhan tes.
sama seleksi SKB. Nah, SKB ini dibagi menjadi dua, yaitu SKB penjaga tahanan tentang kesamaptaan, yang kesamaptaannya itu terdiri kesamaptaan A dan kesamaptaan B. Kesamaptaan A terdiri dari lari 12 menit, kesamaptaan B itu terdiri dari pull up, sit up, push up, dan juga shuttle run. Jangan bertanya lagi, Kak, ada renang nggak? Nggak ada renang. Ya, jadi hanya itu aja. Nah, untuk batas nilainya berapa, Kak, maksimalnya dan seterusnya, nanti kita akan bahas di pembahasan khusus di kelas SKB. Dan wawancara pengamatan fisik dan keterampilan WPFK. Nah, wawancara ini apa aja yang dibahas? Ini nanti kita masuk di kelas berikutnya ya. Di sini kita hanya fokus di pembahasan secara umum. Nah, ini pembobotnya 40%. Nah, untuk lokasinya tersebar di 33 kantor wilayah. Ini biasanya sesuai dengan kebutuhan ya. Sistem kelulusan. Nah, oke, banyak ya. Jadi di sini nanti tipsnya bagi teman-teman ya silakan baca dengan detail. Misalnya ini SKD ini nanti akan ada yang mengatur. Jadi ketika teman-teman mendaftar itu teman-teman harus memperhatikan gitu ya, keseluruhan pengumuman itu dibaca dengan lengkap. Dengan di pengumuman itu nanti akan dibahas peraturan yang mengikuti. Misal ini ya, dalam kelulusan seleksi SKD didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur dalam Permenpan RB 23 2019. Ketika ada bunyi seperti ini, maka teman-teman harus mencari peraturan ini untuk memudahkan teman-teman apa sih menjadi klasifikasi yang dituangkan dalam Permenpan RB ini. Jadi jangan sampai lengah lalai dengan ini. Jadi teman-teman betul-betul siap dan paham tahu semuanya apa yang menjadi yang akan diseleksikan. Tentunya kalau teman-teman nanti ada di grup kelas, saya akan bantu teman-teman untuk mungkin dari Permenpan RB ini sendiri nanti kita bantu share gitu. Jadi teman-teman pelajari sendiri. Oke, nah ini untuk tahapannya. Nah, ini biasanya terus sekarang kan lagi trending isu tuh. Pendaftaran 1 Maret gitu ya. Kita nggak tahu juga gitu. Biasanya kalau Kementerian Hukum dan HAM itu pelaksanaannya itu ini sekitar Agustus sampai ini ya, semester 2 biasanya. Semester 2 itu Juli sampai ke belakang. Teman-teman harus perhatikan ini. Ya udah. Oke, itu aja yang saya bagikan untuk kesempatan ini. Monggo pertanyaan dibuka. Kata siapa? Jadi ketika masuk ke WPFK yang sudah saya sampaikan tadi, bahasanya WPFK itu adalah SKB 2 ya. Bela diri sendiri itu sebenarnya tidak masuk dalam persyaratan. Jadi untuk bela diri sendiri itu adalah hanya menunjang menambah nilai di tahapan seleksi SKB WPFK dia keterampilannya. Jadi kenapa? Karena di SKB itu sendiri sebenarnya kita adalah menjaring orang atau calon pegawai yang mempunyai kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan dilamar. Misalnya kan kita sebagai penjaga tahanan nih, yang nantinya tentunya akan berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah gitu ya, sama napi-napi gitu kan, tentunya kita harus mempunyai kemampuan seperti itu gitu. Itu akan menunjang aja sih. Kalau SKB itu yang menunjang bagi teman-teman itu kalau di penjaga tahanan itu tepatnya itu adalah mungkin keterampilan berbahasa Inggris atau berbahasa asing, juga bela diri dan PBB. Itu hanya menunjang aja. Kalau teman-teman punya keterampilan silakan gitu ya. Tapi saran aku, keterampilannya itu adalah menunjang dengan tugas yang akan diduduki teman-teman. Penjaga tahanan, nanti teman-teman menunjukkan keterampilan bisa bernyanyi. Itu mau jadi penjaga tahanan apa mau ikut kontestasi KDI kan gitu. Gitu ya. Jadi bisa dipahami semua, jadi harus lebih ke diarahkan gitu ya. Kalau misal Bang, aku punya keterampilan atau keahlian sebagai programmer gitu ya.
itu boleh, nggak apa-apa. Nanti karena di setiap organisasi itu pasti akan butuh itu gitu. Jadi boleh untuk mempunyai keterampilan itu. Oke itu. Jadi kalau nggak ada yang tanya nih, kalau letter O, mata minus dan seterusnya nggak ada yang tanya ya, karena sudah jelas berarti sudah tahu berarti ya. Ya jadi kalau mata minus, letter O, letter E, terus mungkin ada bekas luka dan seterusnya, gigi berlubang, gigi ber berdesakan, itu nggak ikut dalam penilaian penentu kelulusan. Jadi nggak apa-apa. Siap. Nanti tinggal kalau sudah paham betul apa yang sudah saya sampaikan, nanti teman-teman sudah tahu ya alurnya kemana, akan kemana gitu. Jadi teman-teman sudah bisa mempersiapkan. Pokoknya intinya teman-teman ketika ada pengumuman itu jangan sampai ada miss. Tolong dibaca dengan detail, dikasih tanda yang penting mana gitu ya. Karena jangan sampai ketika pendaftaran awal teman-teman sudah gugur di administrasi karena kelalaian dari teman-teman sendiri, kurang teliti membacanya dan lain-lain gitu. Hmm. Jadi, terima kasih pertanyaannya, kartu kuning apakah dimasukkan dalam berkas gitu ya. Jadi kartu kuning, SKCK, surat keterangan kesehatan dari dokter itu dimasukinnya ketika teman-teman sudah dinyatakan lolos atau masuk kepada persyaratan administrasi pemberkasan. Jadi itu yang yang dibutuhkan gitu. Jadi dipersyaratkan untuk membawa kartu kuning, SKCK, kartu bebas dari narkoba dan surat keterangan kesehatan gitu. Jadi itu yang dibutuhkan ketika pemberkasan. Jadi ketika sudah lolos itu baru dibawa. Jadi ngurusnya kartu kuning, SKCK itu setelah dinyatakan lulus aja ya, jangan pas waktu awal pendaftaran udah ngurus lebih dahulu gitu. Mubadir takutnya nggak lulus atau masa berlakunya nanti ada ketentuan lain gitu ya. Jadi mending jangan ngurus dulu, setelah benar-benar clear, resmi, lulus pemberkasan, maka teman-teman silahkan mengurus itu karena biasanya misal SKCK itu kan juga ada masa berlakunya, itu harus mengikuti instruksi, harus sesuai gitu ya. Oke, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang jelas atau gimana ya. Jadi saya kurang minta maaf dan juga terima kasih teman-teman sudah bergabung. Semoga teman-teman semua sukses mencapai cita-cita teman-teman semua. Dadah.